Saya kan membahas dari bab 33 saja, Keluaran 33 ayat 1 sampai 23. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Eh, Tampaknya di bagian ini, di ayat yang 33 ini, oke, tampaknya di bab 33 ini, Tuhan itu masih marah, kecewa gitu dengan bangsa Israel karena peristiwa anak lembu emas. Dan karena itulah, maka Tuhan itu menyuruh Musa untuk pergilah berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, sebab engkau ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Dalam Targum Jonathan diberikan kata-kata Tuhan itu lebih keras, pergilah, singkirkan engkau dari sini, jangan sampai kemarahanku menjadi panas terhadap orang-orang, dan aku akan membinasakan mereka. Nah, kekecewaan Tuhan itu masih terlihat jelas di sini. Maka Tuhan itu tidak mendampingi bangsa Israel lagi, tetapi Tuhan mengutus seorang malaikat untuk memimpin mereka. Di Keluaran 23 ayat 20, kita sudah belajar, kita sudah pernah membahas itu, bahwa Tuhan itu menjanjikan, aku mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau, dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Itu kan di ayat bab Keluaran 23 ayat 20, kira-kira begitu. Nah, malaikat ini janjinya adalah dia bisa membawa ke tempat yang telah disediakan, dan Musa harus mendengarkan perkataannya, jangan membantah karena tidak akan diampuni juga, dan namanya Tuhan ada dalam dia juga. Itu yang di merecall saja. Dan malaikat ini yang dulu kita pernah bahas, namanya Metatron itu ya. Identik dengan Tuhan tapi bukan Tuhan. Dia ciptaan tapi bukan bukan Tuhan. Tapi motif kali ini itu bukanlah seperti Allah itu memberikan janji, tapi ini untuk menghalau kemarahan Tuhan. Kan Tuhan sedang marah, kemudian dia ingin menghancurkan orang Israel yang berubah-berubah, jadi yang nggak jelas dia apa, bangsa Israel itu setia terhadap siapa? Kesetiaannya itu kan dipertanyakan. Nah, selanjutnya ketika bangsa itu mendengar ancaman ini, maka berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Ini sebagai simbol rekonsiliasi Tuhan dengan bangsa Israel, sebab jika terbukti memberontak lagi, barangkali Tuhan akan menghancurkan mereka. Nah, sesudah itu Musa mencoba untuk menawar Tuhan bahwa Musa itu pergi ke kemah pertemuan. Kemudian ketika Musa pergi, seluruh bangsa itu mengikuti Musa dengan matanya sampai masuk dalam kemah. Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Dan seluruh bangsa itu bangun dan sujud menyembah di depan pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa berhadapan muka. Setelah itu mereka kembali lagi ke kemah, tapi Yosua tidaklah meninggalkan kemah itu. Peran doa syafaat yang sudah dilakukan Musa, Musa itu kan saat ini sedang membela bangsa Israel dari Tuhan, dari murka Tuhan. Dia mempertanggungjawabkan bangsa Israel, tapi sekaligus juga membela. Nah, doa syafaat inilah yang akhirnya Musa itu memiliki peran khusus, memiliki uh, dipandang Tuhan itu sebagai mitra kerjanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Maka Musa diberikan suatu kekhususan, suatu rahmat bagi saya, bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung, mendengar suara Tuhan secara langsung, di gunung dan juga di tenda, dan kemudian Musa itu kembali untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan doa syafaat ini menjadi poin yang sangat besar sekali perannya ketika Tuhan itu kan janji-janjinya mulai terpenuhi ya saat Paskah, berangkat dari Mesir, pemberian hukum dan juga pengingkan perjanjian. Dan Musa itu menjadi contoh pengantara Allah dengan dan manusia. Dan itu dilakukan dalam dalam peran doa syafaat. Nah, doa syafaat ini kan
posisinya dia tuh mendoakan orang lain. Dan doa syafaat kan selalu mendoakan orang lain. Dan bagi kita, ya doa syafaat itu mendoakan barangkali, maaf, barangkali mendoakan tetangga, keluarga, bahkan bangsa dan negara kita. Dan kita harus memiliki kepercayaan seperti Musa ini, bahwa Musa itu kan membela bangsa Israel dan itu berhasil. Nah, kita juga bisa memiliki iman seperti Musa. Kita berdoa syafaat mendoakan seorang, sebagaimana tadi disiarkan oleh Kak Yusni. Mengapa ya teman-teman kita itu memiliki kesetiaan yang tidak sama, memiliki kesetiaan yang berubah-berubah seperti bangsa Israel. Nah, kalau itu memang Tuhan berikan pada kita sebagai tanggung jawab, kita harus harus menang gitu ya, harus menang dalam membela teman-teman kita, bangsa kita, nasib orang-orang di sekitar kita itu. Dan Musa itu yang manusia biasa saya berhasil, kita juga memiliki iman bahwa kita akan berhasil juga. Berbicara kepada Tuhan itu sebuah rahmat, dan rahmat itu Musa dapatkan ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam. Sebab sering berpuasa itu adalah bagian dari keutamaan Tuhan sendiri. Ketekunan yang lama dalam puasa dan doa yang dikatakan oleh Basil yang agung. Menerima hukum dan mendengar firman Tuhan itu adalah seperti seorang yang cenderung bicara kepada temannya. Dalam hal ini, poin yang saya ingin sampaikan adalah Musa itu kan berdoa syafaat, dia membela bangsa Israel. Tapi kalau kita melihat perjalanan panggilan Musa, itu nggak mudah. Bagaimana Allah itu mendahului manusia, Allah itu sudah menetapkan Musa sebagai nabinya terdepan membela bangsa Israel. Allah memanggil Musa dari semak yang bernyala, tapi respon Musa itu tidak langsung percaya. Dulu ketika kita bicara Keluaran bab 3, bab 4, Musa malah lari dan lain sebagainya. Dia mencari dalih, dia mengajukan keberatan juga pada Tuhan. Bahkan Musa sampai belajar juga menyampaikan pertanyaan. Dan akhirnya saat ini Musa itu belajar berdoa, belajar pasrah dengan Tuhan. Dan puncak kepasrahannya itu yang dituangkan dalam ayat 15. Kalau engkau tidak kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, transformasi Musa yang sebesar inilah yang kita harus bawa. Atau minimal yang ingin saya bawa dalam kehidupan saya memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin, kan artinya memiliki tanggung jawab ya. Membuat keputusan untuk orang lain yang barangkali kita dampingi, yang menjadi tanggung jawab kita dalam pekerjaan, dalam relasi, atau dalam rumah tangga, barangkali dalam status sosial kemasyarakatan, dalam bentuk pelayanan. Nah, seringkali kita barangkali mencari dalih keberatan, menyampaikan pertanyaan, mengapa harus saya? Kan saya sih selalu bertanya begitu, kenapa sih selalu saya? Kenapa bagian saya itu tidak dapat saya maknai dengan semestinya ini suatu rahmat ya. Tapi sampai Musa itu belajar berdoa. Artinya dalam hal kita bisa memandang ini sebagai konteks dalam pelayanan, itu tidak lagi kita itu hanya dekat dengan Tuhan saja atau kita menyenangkan orang-orang melalui pelayanan, tapi lebih pada perubahan dalam diri kita. Perubahan batin, apakah kita makin setia dengan Yesus? Apakah kita makin setia dengan panggilan yang sudah Tuhan tanamkan? Dan sebagaimana sharing yang saya sampaikan di awal tadi, itu adalah bentuk dari poin ini. Mencari dalih, keberatan, menyampaikan pertanyaan, itu adalah bentuk bahwa saya itu masih melakukan pelayanan yang fisik. Yang saya maksud adalah saya membantu orang gitu ya. Semua orang pasti ingin membantu orang karena dalam membantu itu pasti kita akan dianggap berharga, kita akan dicintai, kita akan dihargai. Tapi dalam membantu itu sebagaimana itu tuh mengubah hati kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Yang sering saya alami dalam sharing jazz pada hari-hari ini itu banyak tafsiran-tafsiran dalam kitab suci Bapak-Bapak gereja yang luar biasa yang itu mengubahkan hidup saya dan pandangan saya. Dalam beberapa hari lalu barangkali itu soal menikah dan punya anak gitu kan, itu satu dua hal mengubah saya juga. Tentang doa syafaat Musa yang di Keluaran 32 lalu itu mengubah pandangan saya juga.
kalau ditarik sampai ke belakang itu sampai pada mungkin kisah-kisah awal kejadian gitu ya, itu juga mengubahkan saya dan siapa tahu mengubahkan ibu bapak juga yang mendengar, yang datang terus setiap hari belajar berdoa, belajar percaya kepada Tuhan, mengubahkan batin gitu ya. Allah memang menyatakan diri untuk membebaskan manusia, tapi Allah tidak membebaskan manusia melawan keinginannya dan tanpa bantuan manusia. Karena itulah Allah itu memanggil manusia. Dalam hal Allah ingin membebaskan manusia, dia selalu melibatkan manusia dan karena itulah ia memanggil Musa. Dan kekuatan doa syafaat yang tabah tadi, Musa itu tidak berdoa untuk dirinya sendiri, tapi untuk bangsanya. Melalui wahyunya, Allah yang tidak kelihatan menyapa manusia sebagai sahabat dan mengundang manusia dalam persekutuan dengan dirinya. Dan jawaban dari undangan ini adalah iman. Nah, iman itu dari Santo Thomas Aquinas mendefinisikan 3 dimensi. Sebagai kegiatan yang ilahi, artinya iman itu memang ditanamkan oleh Tuhan sendiri pada kita untuk kembali lagi pada Tuhan. Untuk kembali lagi pada mencari yang seperti yang sudah kita pelajari di 3 minggu lalu, mencari yang lebih ilahi. Nah, itulah iman. Manusiawi, uh, itu kalau kita bisa percaya pada teman, apa kita bisa percaya juga pada Tuhan. Kalau gerejawi, iman itu adalah pewartaan gereja meneruskan pengajaran Kristus di zaman para rasul. Ketaatan iman itu manusia itu menaklukkan seluruh pikiran dan kehendaknya kepada Allah. Dan manusia itu menyetujui Allah yang mewahyukan diri. Di ayat yang ke-12 dan 14, ini Musa berbicara dengan Tuhan, barangkali tawar-menawar juga. Musa berkata, suruhlah bangsa ini berangkat, tapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama dengan. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia ini di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Dan Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Nah, percakapan ini barangkali memang bisa dianggap sebagai Musa itu mulai membantah Tuhan dan mempertimbangkan bahwa Tuhan itu menarik pemeliharaan khusus dari umatnya ini. Dan Musa menyebutkan jelas rasa terima kasihnya. Dia mohon diberitahu malaikat yang akan membimbing dia, memohon agar Tuhan tetap menunjukkan kemurahan hati dan tetap memimpin mereka. Dari Jeremy Bible Commentary, Musa merasakan kehilangan Tuhan. Sebab sebelum krisis anak lembu emas, Tuhan itu senantiasa tinggal bersama umatnya, memimpinnya sendiri, tapi Musa tidak puas dengan kehadiran malaikat itu. Dan respon Musa ini sangat menarik. Di ayat yang ke-15 tadi, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Seolah-olah implikasi dari kalimat ini adalah Musa itu tidak pernah bisa berjalan tanpa Allah. Ia merasa tidak mampu kalau Allah itu tidak ikut serta. Nah, inilah ketergantungan Musa dengan Tuhan. Dan Tuhan memanggil Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi sinergi atau kerjasama kedua hal ini, Allah dan Musa, kalau dari Musa dari sisi manusia itu adalah sebuah iman dan ketaatan iman, kerjasama inilah yang menyelamatkan manusia. Jadi tidak hanya dengan iman, tapi kerjasama antara iman kepercayaan kita dengan dan doa juga serta perbuatan dari bangsa Israel. Nah, itulah yang menyelamatkan bangsa Israel. Dalam hal ini mungkin saya agak-agak menyampaikan gitu ya, bahwa kerjasama antara iman manusia, penyertaan Tuhan, doa, dan juga perbuatan dari bangsanya sendiri atau perbuatan dari manusia sendiri. Itulah yang menyelamatkan. Jadi sinergi atau ketiga hal ini yang digabungkan, nah itulah yang menyelamatkan manusia. Tidak hanya bisa hanya satu elemen, hanya iman atau hanya rahmat Tuhan atau perbuatan manusia saja. Nah, dalam hal inilah fundamental sebagai umat beriman itu muncul. Kalau dalam formasi spiritual itu entah dalam suatu retret itu pasti akan selalu
diucapkan berulang kali bagaimana penyertaan Allah itu dalam setiap aktivitas. Maaf, pernyataan Allah dalam aktivitas manusia. Kita memastikan bahwa Allah itu memang menyertai kita. Nah, ini yang Keluaran 15 sampai 17. Kalau engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Dan jawaban Tuhan adalah, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jawaban Tuhan dinyatakan dalam ayat yang 14 dan ayat yang ke-17. Ketika Musa mengajukan protes atau keraguan atau sebuah pertanyaan barangkali, jawaban Tuhan itu selalu sama. Aku sendiri hendak membimbing engkau. Atau Tuhan sendiri yang mengatakan, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Luar biasa sekali. Kehadiran Tuhan inilah yang sebenarnya membedakan Israel dari semua bangsa lain. Dan itulah yang kita ingin bawa. Dalam sharing tadi saya sudah sampaikan bahwa kemurkaan Tuhan itulah yang membuat Musa galau gitu ya. Dan Tuhan rasa-rasanya dia masih murka dengan bangsa Israel. Dan inilah yang bisa menjadi indikator bagi kita. Kalau kita merasa bahwa Allah itu tidak hadir dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ada dua hal yang perlu kita periksa. Yang pertama, jangan-jangan ada perilaku kita yang membuat Allah itu murka. Yang Allah itu tidak ingin kita lakukan. Seperti bangsa Israel menyembah berhala. Atau yang kedua, Allah memang tidak merestui pekerjaan itu. Allah memang tidak merestui kita berbuat demikian. Ya barangkali kedua alasan ini ada persamaannya, tapi ya ada bedanya juga, hanya dua hal. Nah, karena pergaulan yang erat antara Musa dengan Tuhan, maka Musa itu menjadi peka. Jangan-jangan Tuhan itu mengutus malaikat karena dia tidak ingin lagi mendampingi kita bangsa Israel. Karena Musa sangat mengerti bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk. Bahkan Tuhan sendiri mengatakan demikian, menjadikan cap sendiri di antara bangsa-bangsa yang lain. Tapi walaupun begitu, Musa masih mencoba untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Tuhan memang mengungkapkan niatnya untuk mendorong umatnya untuk memuliakan nama sucinya. Tetapi permintaan Musa untuk melihat wajah Allah itu terlalu berat. Tidak ada manusia yang sanggup melihat wajah Allah dan dia masih hidup. Karena pasti dia akan mati. Tapi Allah itu mendengarkan permohonan Musa. Dia bersedia berjalan bersama bangsanya. Dia akan menyatakan kemuliaannya di hadapan Musa, walaupun hanya bagian belakang. Dan Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan penuh kasih setia. Beberapa tadi di awal-awal itu ya, Keluaran 33 kali ayat yang keempat sampai keenam atau 7 sampai 11. Ketika Musa itu berbicara dengan Tuhan, itu muncul awan. Dan lambang Roh Kudus itu kalau dari Katekismus Gereja Katolik ada banyak, ada banyak lambang. Dalam hal ini yang muncul adalah api, barangkali awan dan sinar. Api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus, awan dan sinar juga. Awan menyatakan Allah menyelubungi kemuliaannya yang adikodrati. Itu juga yang terjadi saat Musa di Gunung Sinai dalam kemah pertemuan dan selama perjalanan di padang gurun. Dan awan inilah yang juga sebagai simbol menyembunyikan Yesus pada hari kenaikannya ke surga. Di ayat yang ke-20 sampai 23, Allah sendiri mengatakan bahwa ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu.
Dan batu karang itu kita yakini adalah Kristus, dan juga tempat dekat itu berdiri di atas gunung batu, itulah diyakini dalam tafsiran bapak-bapak gereja sebagai gereja itu sendiri, persekutuan umat beriman. Nah, disitulah kita dapat berdiri memandang Tuhan. Sebab tujuan akhir kita adalah memandang wajah Allah. Sehingga tujuan akhir yang Tuhan tanamkan ini yang semestinya bisa mengalahkan keinginan-keinginan duniawi yang lain. Kita dimasukkan mati untuk dunia, hidup selamanya dalam Tuhan. Agustinus dari Hippo mengatakan kita tidak akan berbuat dosa sejak dalam keinginan, gitu ya, apalagi dalam perbuatan. Sebab keinginan untuk melihat wajah Allah, kembali kepada Allah, itu mestinya lebih besar dan melampaui semua keinginan itu. Dan tempat dekat Allah yang dimaksudkan adalah gereja, warisan untuk menerima iman setelah sengsara dan kenaikan Kristus. Dan ini ada 4 poin yang tadi saya sharingkan. Musa sendiri mengalami transformasi iman dari mencari dalih, alasan keberatan, mengajukan pertanyaan, dan kemudian saat ini dia belajar berdoa, berserah kepada Allah, menjadi mitra Allah dalam misi menyelamatkan bangsa Israel. Kemudian yang kedua, doa syafaat sendiri itu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan orang lain, keluarga, negara, bangsa. Dalam hal ini Musa berhasil menyelamatkan Israel melalui doa syafaat ini. Dia membela Israel di hadapan Tuhan. Dan kita pun bisa memiliki iman yang sama seperti Musa, bahwa kita akan berhasil untuk membela orang-orang di sekitar kita. Tuhan mengundang manusia untuk kembali kepadanya, dan manusia itu menjawab melalui iman dan ketaatan iman sebagai perbuatannya. Tidak ada seorang pun yang hidup mampu memandang wajah Allah. Dan itulah yang menjadi takdir kita, mati bagi dunia, untuk hidup kembali memandang wajah Allah dalam persekutuannya ketika di akhir zaman. Sesuai dalam kredo bahwa kita percayakan kebangkitan badan. Demikian Ibu Bapak, teman-teman, satu poin yang dapat saya sampaikan. Nah, ada 4 kesimpulan ini. Selanjutnya untuk Coach Jos, silakan. Baik, terima kasih untuk Leo yang sudah membawa materi dengan sangat baik.